gagal paham ya Bu, ini bukan eksploitasi. Ini bukan zaman perang. Perang pun nggak boleh libatkan anak di bawah umur. Mempekerjakan anak-anak dengan upah saja dilarang, apalagi tanpa upah. Tentang apa makna pekerjakan manusia lain tanpa upah dan kontrak kerja, serta apa kaitannya dengan praktik perbudakan terselubung. Ibu, aku izin ya menanggapi video Ibu ya, meskipun udah Ibu take down, tapi tenang kok Bu. Aku sempat nge-save-nya, jadi masih tetap ada video Ibu yang berstatement seperti itu. Aku rasa Ibu tuh gagal paham, keliru dalam mengartikan perbudakan terselubung, kemudian eksploitasi anak di pesantren dengan analogi ini bukan zaman perang. Nah, justru aku rasa statement Ibu tersebut itu bakal menciptakan stigma terhadap lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Maka dari itu, mari kita bahas. Yang pertama itu relasi hukum. Santri bukan pekerja, pesantren juga bukan pemberi kerja. Nah, dalam sistem hukum positif Indonesia, istilah eksploitasi anak diatur dalam beberapa instrumen. Yang pertama, pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang kedua, pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dan yang ketiga, pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, seluruh pasal tersebut menegaskan bahwa eksploitasi anak terjadi bila terdapat relasi kerja dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Yang kedua, adanya unsur paksaan. Dan yang ketiga, adanya motif ekonomi atau keuntungan yang diperoleh pihak lain dari kerja anak. Nah, menurut aku, ketiga unsur ini tidak terpenuhi dalam hubungan santri dengan pesantren. Lalu kita akan membahas tradisi hidmah santri. Apa itu? Seperti apa? Nah, seperti membantu menjaga kebersihan asrama, menimba air, atau memperbaiki fasilitas belajar. Itu semua termasuk ke dalam kategori pendidikan karakter berbasis pengalaman. Nah, itu bukan eksploitasi, Bu. Tujuannya jelas bukan untuk keuntungan lembaga, tetapi membentuk moral, tanggung jawab, dan etos kemandirian santri. Jangan gagal paham ya, Bu. Ini bukan eksploitasi. Kemudian kita bahas lebih jauh pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, di sini undang-undang tersebut menyatakan anak dapat melakukan pekerjaan dalam rangka pendidikan dan pelatihan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Nah, norma ini menegaskan bahwa kegiatan anak di lembaga pendidikan, termasuk pesantren ya Bu, bukan bentuk pelanggaran hukum sepanjang bersifat edukatif dan tidak merugikan tumbuh kembang anak. Tragedi runtuhnya Musola Al-Khazini merupakan musibah teknis, bukan akibat praktek dari kerja paksa santri. Berdasarkan laporan Tim SAR dan ITS, penyebab utamanya adalah gagalnya struktur konstruksi bangunan. Artinya, biar ibu nggak gagal paham lagi ya, yang harus dievaluasi bukan sistem pendidikan pesantren, melainkan pengawasan teknis bangunan oleh pemerintah. Islam menolak perbudakan, namun membenarkan khidmah ataupun pengabdian sebagai bentuk moral pendidikan. Dalam pesantren, khidmah adalah bagian dari riyadoh an-nafs, latihan jiwa untuk mendudukan ego, melatih tanggung jawab, dan menanamkan nilai kesetiaan terhadap ilmu. Terus, kalau semisal bentuk kerja sukarela dianggap perbudakan terselubung oleh ibu, maka seluruh praktek gotong royong, kerja bakti, dan pengabdian sosial juga bisa dikategorikan sebagai eksploitasi. Kalau menurut aku itu logikanya itu absurd, bertentangan dengan asas kebudayaan bangsa Indonesia. Santri ini tidak sedang diperbudak, mereka sedang dididik untuk memerdekakan diri dari kebodohan dan keserakahan. Yang perlu disembuhkan bukan pesantren, tetapi cara berpikir yang kehilangan adab terhadap ilmu.